Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya, si Catur. Ini adalah media untuk berbagi informasi dan pengalaman untuk kita semua. Kawan-kawan, saya barusan mendapatkan paket lagi. Ini adalah alat tang meter atau clamp meter yang barusan saya order beberapa hari yang lalu dan sudah tiba. Dan saya ingin membagi tentang terkait dengan alat ini dan bagaimana mengoperasikan alatnya. Apakah ini bagus atau tidak, kita juga belum tahu ya apa hasilnya. Nah, alat tang meter atau clamp meter atau juga sebenarnya ini multimeter, bisa juga disebut demikian. Ini saya beli dari marketplace sekitar 200-an ribu rupiah kalau tidak salah begitu. Nah, alat ini mereknya VIP dengan tipe 3803N dengan ada beberapa fasilitas. Ini yang saya tertarik adalah NCV ini ya. NCV ini singkatannya dari non contact voltage, jadi bisa melihat tegangan listrik tanpa harus menyoloknya di sumbernya begitu. Jadi bisa langsung kita lihat nanti seperti apa, dan juga ada beberapa fasilitas lain lagi ya, selain untuk mengetes seperti biasanya tegangan baik DC maupun AC, juga daya, dan juga yang menarik ini ada tambahan tentang temperatur ini kan kawan. Jadi ini juga bisa mengecek untuk suhu ya, nanti kita coba cek. Nah, apa aja isinya, langsung saja kita buka. Apa saja yang kita dapat dari sini. Ya, ini ada tas kecilnya, cukup bagus untuk menyimpan alat-alatnya biar tidak tercecer kemana-mana. Nah, di dalam isi tas ini ada beberapa peralatan. Jadi ada ini kabelnya, kabel yang ini untuk ngetes berbagai feature yang ada di sana, dan kemudian yang ini untuk suhunya ya. Ini kabel, ini alat utamanya tentunya sebagai tang meternya atau clamp meternya, dan ada buku panduannya begitu. Kita langsung mempraktekannya saja ya. Ini tang meter ini cukup kecil, handy, dan ini dari plastik, tapi bukan plastik murahan ya kelihatan, karena ini solid lah, keras begitu ya. Fiturnya ada berbagai macam fitur di sini. Ada untuk ngetes ini untuk memutar pilihan menunya ya, sedangkan ini untuk menyalakan ditekan beberapa saat begitu nanti. Ini untuk functionnya, ini untuk function, ini untuk mengukur derajat Celcius, ini untuk mengukur hambatan atau dioda juga, dan juga perkawatan di sini. Ini untuk melihat tegangan DC, sedangkan yang ini adalah voltase untuk AC, dan yang atas ini untuk melihat ampere ya, baik skala yang kecil ini 2 ampere sampai 20 ampere, kemudian juga yang 200 ampere sampai 400 ampere, dan ini NCV nya tadi fasilitasnya, dan juga ada fasilitas untuk hold ini yang merah ini ditekan untuk menahan ukuran meter yang paling tinggi, misalnya stabil, biar stabil, kemudian kita bisa lihat hasilnya gitu. Nah, kalau yang di sini ini baterainya ya kan, mereka udah pasang dengan baterai A3 berisi 2 baterai di sini. Jadi dengan A3 mungkin lebih mudah mencari pasaran untuk baterainya ya. Kita langsung saja kita coba ya, kita nyalakannya seperti ini ya. Ini untuk AC. Nah, ini tadi saya coba fungsinya ya kan. Fungsinya ini
untuk backlightnya kita bisa lihat. Nah, bisa nyala kalau nanti di dalam gelap segala macam. Kalau kita bekerja dalam gelap, kita bisa menggunakannya dengan baik. Bisa dimatiin lagi. Kemudian ini untuk membuka tang penjepitnya ya di sini, begitu. Nah, kita mulai pengetesannya dari yang paling bawah dulu ya. Ini tentang suhu. Ya, kita lihat suhu sekarang. Lihat di suhu di ruangan saya ini adalah ini 29 derajat Celcius. Nah, kita coba tes dengan kabel yang ini tentunya. Kita buka kabelnya. Jadi kita harus pastiin ya, yang hitam ini ke COM ini common atau negatif biasanya juga. Ini ke COM, masukin di sini. Dan yang yang merah ini yang di beberapa feature parameternya di sini. Ya. Nah, ini udah siap. Saya ukurnya pakai apa ya? Ini tadi ada bekas minuman saya. Ini minuman saya tadi pesan ya. Kita coba lihat hasilnya berapa. Ujungnya ini kita masukkan, kita celupkan ke airnya. Ya, 20 derajat ini isi atau suhu air minum saya di gelas itu. Kita lepas, dia naik lagi tadi suhunya kita. Nah, itu cara mengetes untuk yang pertama, mengetes suhu. Nah, untuk kita percobaan keduanya, kita coba mengetes pekawatan kita ya. Nah, yang function itu untuk itu ya. Jadi ini untuk melihat ini untuk melihat lilitan kawat kalau putus atau tidak. Ini untuk atau otomatis untuk resistor atau hambatan. Sedangkan ini untuk dioda. Nah, karena saya tidak memiliki peralatan dioda dan resistornya, kita coba hambatan lilitan aja ya, atau kawat ini sebenarnya untuk melihat katanya putus atau tidak begitu. Nah, ini cara ngetesnya. Kita harus pasang alatnya. Nah, tunggu dulu, terus lepas dulu ininya. Ya, ini ada pengamannya juga ya kan, ini bagus sekali sehingga tidak harus cepat rusak. Jadi kabelnya ini cukup lumayan kualitasnya. Kita simpan di sini dulu. Ujungnya juga ini ada pengamannya. Yang hitam ini ke COM dan yang merah ini ke sini ya. Oke, untuk continuity ya. Kita cek kan kawan. Saya coba cek dengan kabel. Kita cek aja dengan kabel ini ya, charger saya ini. Apakah ini kabel yang normal ya kan kawan, ini bisa untuk ngecas. Sehingga seharusnya ini nyambung gitu. Nah, ketika nyambung harusnya ada bunyi. Nantinya ada bunyi seperti ini ya kalau nyambung. Kalau itu artinya kabelnya tidak putus. Nah, kita lihat dengan ini. Kita lihat, kita sambungkan ya. Kita coba apakah nyambung. Ya, artinya kawat ini atau charger saya ini masih normal dan sesuai kenyataannya, ini bisa untuk ngecas. Oke, percobaan kedua kita coba tes dengan arus DC untuk ngetes berapa arus DC. Oke, ini sudah saya rubah ke arus DC. Nah, kita cek. Saya pakai untuk ngetesnya, saya pakai ke ini aja,
baterai lithium tipe 18650 ini ya. Ini dengan kapasitas 3,7 volt. Seharusnya nanti kalau berhasil tang meternya akan menunjukkan sekitar 3 atau 4 volt begitu. Kita coba lihat hasilnya, apakah akan menunjukkan bukan. Nah, caranya simple. Jadi yang merah ini tempelkan ke positif, yang hitam nanti ke negatif ini ya. Ini yang ke arus ini ya, dan ini yang harus di atas ini ya. 4 volt ya, itu 4 volt. Oke, ini menunjukkan bahwa alat ini cukup bagus untuk mendeteksi alat seperti ini. Nah, yang berikutnya kita coba dengan tegangan ya. Tegangan yang dari arus AC atau listrik rumah kita. Dipindah dulu, sama dengan itu. Untuk mengetes arus atau voltase AC, saya akan menggunakan alat colokan listrik saya ini ya. Caranya gampang. Kalau di AC ini kita masukkan ke colokan sini, tidak harus min sama positifnya ya. Ini sama saja kalau AC begitu. Kita coba cek ya. Perhatikan arusnya di situ. Ya, tegangannya sekitar 228 volt yang mengalir di arus PLN di rumah saya. Jadi ini cukup akurat juga ya. Nah, selanjutnya kita coba gunakan untuk mengukur ampere meter ya. Tempat ampere meter saya akan gunakan alat grinder saya ini. Coba di sini dulu. Ya. Nah, untuk melihatnya gampang, ini udah nggak perlu pakai ini lagi ya, pakai alat ini lagi. Untuk melihat ampere meter ini ya, kita pasang dulu di sini ya, di 2 ampere sampai 20 ampere ini, karena ampere meternya nggak terlalu besar. Tapi kalau nanti mengukur alat-alat yang besar bisa pakai 200 sampai 400 ampere ini. Dengan 2 ampere 20 ampere ini biar kelihatan ya. Nah, ini berapa besaran ampernya di sini. Nah, caranya gimana? Kalau dengan alat ini gunanya sekarang menggunakan tang jepit ini ya. Kita cantolkan tang jepit ini di sini. Ya. Jadi bagusnya begitu, nggak harus kontak. Dan kita nyalakan, lihat nanti di sininya ya, lihat nanti di angkanya ini. Baik kawan, kita selanjutnya untuk mengetes NCV, non contact voltage. Jadi ini untuk melihat apakah ada arus yang terpotong atau terputus atau tidak. Ini kita rubah ya, kita udah rubah di di NCV-nya. Ini tidak akan muncul ya, karena ini nanti akan berbunyi titit begitu kalau kabelnya ada arusnya. Nah, untuk ngetesnya, kabel charger saya ini yang satu, ada 2 kabel charger. Yang satu ini sudah terhubung di kepala casnya di sana ya, yang artinya harusnya ada arus gitu. Nanti kalau ada arus berarti yang sini saya tes akan berbunyi. Nah, yang ini tidak ada karena tidak dicolokin di listriknya, tapi saya dekatkan dengan ujungnya ini mensimulasikan bahwa kalau ini arusnya sampai di ujung sini saja dan ini putus kan gitu. Dan karena ini tidak akan berkaitan apakah dia berhenti berbunyi di sini, untuk kabel ini juga tidak berbunyi begitu ya. Nah, itu artinya yang di sini tidak teraliri oleh arus begitu. Nah, caranya gimana? Kita coba ya. Nah,
sudah enggak. Ya, ini menandakan alat ini bekerja dengan baik. Kita ulangi lagi. Berbunyi. Nah, dan ini sudah enggak berbunyi. Hingga yang kabel putih ini menunjukkan tidak ada arus. Dan alat ini menunjukkan bekerja dengan baik. Ya, lumayan kawan-kawan, ini dengan harga yang cukup terjangkau, akurasi dan juga alatnya bekerja dengan baik dan banyak fungsi yang ada di sini ya. Hingga saya rekomen juga untuk membeli alat ini, bisa digunakan dan disimpan di rumah untuk keperluan jika dibutuhkan. Kita bisa memperbaiki peralatan kita sendiri gitu. Cukup sekian hasil review saya tentang alat ini kawan-kawan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan juga pengalaman kawan-kawan. Dan jika ada informasi lain tentang alat ini, silahkan lakukan komen di bawah untuk bisa berbagi dengan yang lain. Dan kalau ada yang mengkoreksi juga sangat terima kasih, sehingga menambah kekuatan video ini. Cukup sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.